Apa pandangan Anda terhadap diri Anda sendiri? Tertawa, alay, malu. Makna itu nggak harus besar-besar, nggak harus ke semua orang. Kamu bermakna buat dirimu sendiri juga boleh kok. Kalau kamu punya pikiran harus mandi hari ini, rajin mandi jam 8, konsisten mandi jam 8, itu kamu punya memaknai dirimu sendiri dengan serius artinya. Ketika tadi itu, Anda ngelihat 2 tahun yang lalu, Anda lihat, kalau Anda tidak tertawa melihat diri Anda 2 tahun yang lalu, Anda harusnya khawatir. Karena berarti Anda tidak tumbuh, ya enggak? Semua pertumbuhan itu pasti menertawakan dirimu yang kemarin, dan itu tanda kedewasaan. Kita semua pernah goblok kok, nggak ada yang tiba-tiba pinter kok. Terus saya ngelihat tweet saya 3 tahun yang lalu gitu, ya ketawa. Iyalah, goblok rek gitu. Biasa, tapi itu namanya pertumbuhan. Artinya dalam setiap langkah kita mencari makna terus. Gini, saya ngajak bermanfaat itu bukan kalimat saya. Ini kebetulan konsep Islam. Kalimatnya adalah khairun nas anfahum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang punya manfaat, punya banyak manfaat. Manfaat ke orang lain lebih baik, tapi dimulai dari memberi manfaat pada dirimu sendiri. Di sini ada yang punya adik. Ada yang punya adik. Anda kalau ngasih tahu adikmu biar dia baik gitu, kenceng nggak? Maksudnya beneran nggak? Sungguh-sungguh nggak? Dek, ayo belajar 2 jam. Dek, ayo mandi. Dek, ayo tidur. Bener nggak? Anda sedisiplin itu sama diri Anda sendiri nggak? Nggak ya? Anda sayang ke adik Anda, sehingga disiplin. Betul kan? Ngajaknya beneran ngasih taunya. Kok Anda sayang sama diri Anda sendiri nggak? Kok tidak sekeras seperti adik Anda? Paham maksud saya? Artinya memberi makna mulai dari diri Anda sendiri. Dirawat badannya, dirawat akalnya, dirawat pengetahuannya, dirawat. Setelah itu baru kita bisa memberi makna kepada yang di luar. Udahlah, cowok-cowok ini rajin mandi aja udah bermakna hidupnya. Udah nggak usah gede-gede. Kamu bikin saya kasih. Ada metode yang namanya Evelyn. Evelyn itu metodenya gini. Kalau malam, kamu tulis 6 hal yang akan kamu lakukan besok. 1 hal sulit, 2 hal yang tengahan, sisanya hal yang mudah. 6 aja, gak usah banyak-banyak. Itu namanya metode Evelyn. Ada yang mau berbicara, ada yang mau ikut protes? Mas, soundnya tolong di mute mas. Ini yang pegang sound system mana ini? Cari yang feedback. Atau yang ngapain ini? Ground. Oke. Ya, mohon maaf Mas Sabra. Saya teruskan tadi ya. Ini tips sedikit. Contohnya untuk berguna diri sendiri dengan metodologi. Ini disebut sebagai metodologi Evelyn. Karena yang menciptakan pertama namanya Evelyn. Saya pernah dimintain tolong untuk membuat sebuah program oleh pemerintah. Bagaimana biar agar anak dari kecil itu terbangun mentalnya dengan baik. Saya membuat sebuah konsep yang namanya mission box. Artinya gini, setiap hari latihan hidup itu dengan tujuan. Bukan responsif tapi punya intensi. Latihan itu dulu. Maksudnya gini, Evelyn, balik ke Evelyn itu tadi. Ketika malam hari tulis 6 hal yang harus kamu selesaikan besok. 3 hal yang sangat mudah, mandi, sikat gigi, sama bersih-bersih sepatu. Mudah itu, oke. 2 hal yang medium, yang agak susah sedikit. Dan 1 hal yang sangat susah, yang sangat penting. Mulai ngurusi skripsi, mulai ngerjain tugas, dan seterusnya. Anda konsisten dengan itu aja, itu hidup Anda akan penuh makna. Artinya Anda investasi pada diri Anda luar biasa. Sederhana, nggak ruwet-ruwet sebenarnya. Asal konsisten, Anda akan punya makna yang luar biasa pada hidup. Gitu mungkin jawabannya Mbak Matur. Konsistensi itu menjadi sangat penting Mas, untuk kita bisa merawat diri. Nah ini, merawat diri, tidak hanya sekedar merawat fisik ya Mas, tetapi tadi juga disebut merawat secara non fisik atau secara psikis. Nah,
kalau misalnya terkait dengan hati ini Mas, ini kan masa-masanya teman-teman ini galau begitu, ada yang belum belum punya pasangan, masih jomblo-jomblo begitu ya. Ada titipan pertanyaan dari teman-teman mahasiswa Mas, bagaimana cara untuk bisa merawat hati ketika mencintai seseorang tapi tidak terbalaskan? Nah ini yang senyum-senyum ini kelihatan nih gitu. Bagaimana caranya Mas? Nampaknya banyak ini Mas. WA centang 2 nggak dibales gitu ya. Centang biru nggak dibales, bikin status nggak dibaca. Itu galau-galaunya anak muda zaman sekarang yang orang tua nggak paham. Zaman jenengan orang-orang tua belum ada WA, belum ada Instagram. Ini generasi yatim piatu. Karena tidak bisa belajar dari orang tuanya. Belajar TikTok tidak dari orang tuanya, belajar Instagram tidak dari orang tuanya, belajar Twitter enggak dari orang tuanya. Orang tuanya enggak lebih tahu daripada anaknya tentang sosial media. Saya harap orang-orang tua enggak tersinggung dengan ini, karena faktanya memang seperti itu. Kita belajar bareng di sini posisinya. Oke, untuk teman-teman, kebetulan saya juga sekolah psikologi, UD3, tapi enggak saya ambil gelarnya. Kalau saya setahun lagi punya gelar psikologi juga. Gini, hidup itu pengalamannya cuma 2. Pengalaman fisiologi dan pengalaman psikologi, itu aja. Udah. Masalahmu di mana? Masalahmu di fisik atau masalahmu di psikologi? Ada ketika kamu tahu 2 permainan itu, ada satu yang perlu kamu pastikan ketika menghadapi hidup. Pastikan dalam hidupmu selalu ada yang namanya progres. Progres. Apa artinya progres? Selalu ada kemajuan. Terus, kalau di sini ada yang pernah patah hati? Ada yang pernah patah hati? Wah, sampai nggak mau ngapa-ngapain dan seterusnya, gimana nih lepas dari patah hati itu susah banget kan? Paham ya? Pernah paham? Salah satu tips untuk keluar dari patah hati, dari sakitnya patah hati, itu pastikan dirimu ada progres di apa yang kamu lakukan. Misalnya gini, kalau kamu patah hati nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kamu olahraga nggak berhenti nih. Kamu ngangkat beratnya semakin tinggi misalnya, atau tulisanmu semakin produktif. Ketika ada progres di tempat lain, ini sakit hati tidak akan punya tempatnya untuk menguasai hidupmu. Jadi menurut saya dalam hidup itu pastikan ada beberapa hal yang kamu lakukan. Enggak cuma satu urusan hati, urusan sekolah, urusan belajar, urusan fisik, urusan apapun, ambil yang ada progresnya. Sehingga kalau satu hilang progresnya, kamu enggak jatuh. Masih ada progres yang lain yang membuatmu gagah. Di sini ada yang belajar, ada fakultas biologi di sini, ada pendidikan biologi. Pendidikan biologi ya. Oke, berarti tahu serotonin sistem, dopamin sistem, endorfin sistem ya. Saya pengen cerita dari sudut pandang biologi. Ada yang biologi di sini. Nah, itu kan urusan fisiologi, bagaimana sakit hati itu, bagaimana serotonin dan oksitosinmu turun. Gimana untuk meningkatkan itu, dorong dengan dopamin. Apa itu dopamin? Adalah goal-goal kecil yang kamu capai setiap hari. Kalau kamu setiap hari punya tujuan, kamu sampai pada goal itu, sakit hati nggak lama. Karena kamu bisa meletakkan hatimu pada yang lain, nggak cuma urusan cinta toh. Cinta itu ya penting, saya nggak meremehkan ya. Sakit hati itu ya sakit bener. Bener sakit hati itu rasanya fisik walaupun hati, ya nggak? Yo panas tenan hati nih, yo paham saya. Saya umurnya lebih tua jadi merasakan sakit hati lebih banyak daripada jenengan semua. Jadi itu real, benar-benar sakit. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Ada cara lain untuk menghadapi sakit hati. Gampangnya itu tadi, pastikan ada beberapa progres yang gak terjadi dalam hidup. Nomor 2, maknai kembali apa yang terjadi untuk urusan ini ya. Karena setiap yang terjadi itu maknanya bisa macam-macam. Satu makna membawamu sedih, makna lain membawamu gembira. Pilih yang membawamu gembira. Penting itu yang namanya pemaknaan. Pemaknaan ulang. Dan yang ketiga, beri kesempatan pada waktu untuk menyembuhkanmu. Waktu itu sahabatmu, bukan musuhmu. Kalau kamu capek, istirahat. Kalau kamu putus asa, istirahat. Nanti mulai lagi, nggak apa-apa. Kasih kesempatan badan untuk istirahat. Penderita cacat tuna asmara seperti teman-teman sekalian, itu tidak selamanya kok. Kalau kamu belum punya pacar, tak kasih cara berpikir.
Kalau belum punya pasangan, tak cari, kasih cara berpikir. Tuhan sedang menyiapkan pasanganmu, sedang melatih, mendidik pasanganmu agar pantas mendapatkanmu. Jadi sabar sebentar. Sabar sebentar, gak usah terburu-buru. Apa yang perlu kamu lakukan, tingkatkan kualitasmu agar kamu juga mendapatkan orang yang pantas di sampingmu, gitu ya. Oke. Memantaskan diri begitu nggih Mas. Jadi memantaskan diri, menyiapkan juga, dan Tuhan sedang menyiapkan pasangan yang pantas untuk kita. Ini sedikit lega bagi mereka yang masih jomblo, Mas. Iya. Jadi ternyata terkait dengan cinta itu juga banyak sekali ditorehkan dalam lagu Mas Sabrang ya. Tapi apakah ada Mas yang dalam salah satu lagunya ini yang juga mengemukakan tentang cinta sejati? Apa sih Mbak cinta sejati? Ini saya baru mau tanya Mas. Cinta sejati itu apa Mas? Ini kalimat yang sering kita lempar ke sana sini tanpa tahu limitasinya. Kita tidak akan pernah bisa ngomong yang sejati pakai bahasa. Paham ya? Bahasa itu pakai musik juga bisa, betul. Karena musik itu adalah rasa tanpa makna. Paham maksud saya? Kalau kamu dengerin musik bisa hatinya sedih, tapi maknanya apa? Di kognitif, nggak ada maknanya. Yang memberi makna itu bahasa, yang memberi rasa nuansa itu musik. Tapi kalau kamu ngomong sejati gini, sejati itu artinya dia yang ada dan benar pada ruang dan pada waktu apapun. Betul nggak? Padahal kita ngomong itu pakai bahasa, sementara bahasa itu adalah punya limitasi untuk menyampaikan informasi. Anda tahu kosakata bahasa Indonesia jumlahnya berapa? Ayo, ini bulan bahasa loh ini. Bahasa Indonesia jumlah kosakatanya ada berapa? Gak terhitung, gak lebih dari 1.500.000 Bu. Artinya sangat sedikit bahasa Indonesia itu kosakatanya. Bahasa Jerman kosakatanya sekitar 4.500.000. Bahasa Arab bisa sampai 6 juta. Artinya bahasa Indonesia kosakatanya sangat sedikit untuk bisa menyampaikan makna. Dan bahasa Indonesia tidak presisi. Kita lebih banyak nuansa kosakatanya. Untuk seni, untuk bercanda, untuk lirik enak. Tapi untuk sains sangat buruk bahasa Indonesia. Karena terlalu banyak ambigu. Bahasa Jerman itu bagus untuk hukum, untuk sains, tapi untuk puisi jelek. Ada maju mundurnya, ada baik buruknya. Bahasa Arab itu 6 juta, dia paling banyak karena dia punya konsep yang namanya masdar. Konsep akar dari kata. Nah ini Fakultas Bahasa harusnya paham ini, bahas tentang bahasa ini. Dan kita tahu misalnya Korea, Cina pakai piktografi, itu konsep bahasanya memang berbeda. Nah kalau ngomong cinta sejati, segala sesuatu yang dikatakan oleh bahasa itu adalah sesuatu yang tidak lengkap. Pasti, karena yang melengkapi adalah pikiranmu sendiri. Saya ngomong, pedes. Anda tahu artinya pedes? Karena Anda pernah tahu merasakan pedes. Kalau Anda tidak pernah merasakan pedas, bisakah saya mengatakan pada Anda pedas itu apa? Coba deskripsikan rasa pedas pakai bahasa, coba. Sebuah rasa yang bikin panas, di kampleng sendal ya panas. Mongah-mongah gitu. Mongah-mongah, apa itu mongah-mongah? Jadi ada pengalaman yang bisa dikomunikasikan, betul enggak? Tapi bukan berarti gini, bahasa efektif untuk sesuatu yang kita sama-sama tahu. Bahasa adalah alat komunikasi yang efektif untuk sesuatu yang kita sama-sama tahu. Kalau yang satu tidak tahu, bahasa tidak begitu efektif. Sehingga kalau ngomong cinta sejati, apapun yang saya katakan itu bullshit. Cuman pengen membuat kamu wow. Kalau cuman pengen butuhnya gitu, oke. Apa itu cinta sejati? Cinta sejati adalah gini. Ini cuma cangkeman ya, ini wow, pengen bikin wow itu tadi. Coba kita bikin quote, apa itu cinta sejati? Cinta sejati adalah akar dari kesejatian itu sendiri. Cinta tidak datang dari rindu, rindu tidak datang dari cinta. Tapi semua cinta yang kamu alami adalah kesejatian dari kerinduanmu kepada Yang Maha. Bisa dikatakan seperti itu. Sepertinya bagus, sepertinya sebuah quote bisa ditulis di Twitter, nanti bisa di retweet atau regram.
tapi membuatmu merasa tahu walaupun kamu tidak tahu. Karena cinta yang sejati harus dialami, bukan didengarkan dan dipahami. Paham ya maksud saya ya? Ada hal-hal yang hanya bisa diketahui dengan dialami. Itu sudah tertanam di bahasa Jawa sangat lama. Ilmu itu kelakone kanthi laku. Kalau kamu gak laku, yang kamu miliki bukan ilmu, tapi hanya pengetahuan. Cinta sejati apa? Mari kita rasakan bersama dan kita bagi hasilnya satu sama lain.